Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Di sini kami dari grup F, yaitu saya sendiri, Rino Kharul Fadli, kemudian Mbak Esti Traja, Mbak Siti, Mbak Febiola, Mbak Tina, Mbak Anindya, dan Mbak Anissa. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Ajaran Islam dalam Upaya Kuratif sebagai tugas mata kuliah Agama Islam 2. Oke, sebelum memahami tentang ajaran agama Islam dalam upaya kuratif, kita perlu memahami antara dua kata ini, yaitu agama Islam dan upaya kuratif. Agama Islam ini menurut bahasa adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berpegang pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Islam ini adalah agama yang mengacu atau bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita sebut sebagai agama Samawi. Jadi di dunia ini ada 3 agama Samawi, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Nah, posisi Nabi dalam agama Islam diakui ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Nah, proses dalam penyebaran agama Islam ini dengan memberikan keterangan, menjelaskan, dan mencontohkan praktik-praktiknya. Itulah yang disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan Nabi, diceritakan oleh Nabi, bahkan dipraktikkan oleh Nabi. Nah, Nabi ini kalau di Al-Quran dikatakan sebagai Basyiro wa Nadhiro, ya, yang artinya pemberi kabar gembira dan pemberi kabar takut. Kabar gembira artinya pemberi kabar gembira bahwa akan ada surga, akan ada balasan bagi orang-orang yang beriman, dan juga Nadhiro, pemberi kabar penakut, artinya menakut-nakuti umatnya bahwa akan ada ancaman siksa bagi mereka yang tidak mau patuh pada Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua ada upaya kuratif. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan, ini menyebutkan bahwa kuratif itu adalah segala sesuatu kegiatan atau serangkaian pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan. Oke, isi pembahasan kita pada kali ini ada 4 kategori. Yang pertama, pengertian dan pandangan upaya Islam, upaya kuratif dalam Islam, kemudian prinsip dan kaidah pengobatan dalam Islam, kemudian metode upaya kuratif dalam Islam, dan terakhir upaya kuratif dalam ajaran Islam dunia modern. Oke, pengertian dan pandangan upaya kuratif dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri menganggap bahwa upaya kuratif itu tidak sekedar mengobati penyakit tubuh, penyakit sakit, tetapi juga menyelamatkan umat manusia dari sakit hati, iri dengki. Pokoknya tidak hanya dalam hal medis, tapi juga dalam hal psikologi sosial. Nah, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai batasan istilah medis dan definisinya secara terminologis. Menjadi 3 pendapat. Yang pertama, medis itu adalah ilmu untuk mengetahui berbagai kondisi tubuh manusia dari segi kesehatan dan penyakit yang menimpanya. Pendapat ini dinisbatkan atau diperoleh dari dokter klasik dan Ibnu Rushd Al-Hafidh. Yang kedua, medis adalah ilmu tentang berbagai kondisi tubuh manusia untuk menjaga kesehatan yang telah ada dan mengembalikannya dari kondisi sakit. Artinya kalau kita bisa sebut sekarang itu sebagai ilmu fisiologi, bahasa modernnya. Lalu yang ketiga, ilmu pengetahuan tentang kondisi tubuh manusia dari kondisi sehat dan menurunnya kesehatan untuk menjaga kesehatan yang telah ada dan mengembalikannya kepada kondisi yang sehat, atau biasa kita sebut sekarang sebagai ilmu patofisiologi. Ini dijelaskan oleh Ibnu Sina. Kemudian, dalam pengobatan Islam ini terdapat prinsip dan kaidah yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha menyembuhkan segala penyakit. Apapun jenis penyakitnya, baik yang ringan, yang paling mudah disembuhkan, bahkan yang paling sulit atau bahkan belum ada obatnya, belum ditemukan oleh manusia obatnya, itu tidak akan bisa sembuh kecuali dengan izin Allah. Seringan apapun atau seberat apapun penyakit itu tidak akan bisa sembuh kecuali Allah memang mengizinkan kita sembuh.
Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Quran Surah Syura ayat 80. Yang kemudian tidak menimbulkan mudarat. Artinya, pengobatan telah dilakukan ini sebaiknya tidak menimbulkan efek samping. Memang untuk pengobatan modern hal ini agak sulit untuk dihindari ya, tapi sebisa mungkin untuk menghindari obat-obat yang memang tidak baik bagi tubuh. Apalagi tidak memiliki referensi ilmiah yang terbukti. Kemudian menggunakan obat yang halal lagi baik, atau kita biasa sebut halalan thayyiban. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu kemudian beriman kepadanya. Makanan yang halal lagi baik, halal artinya halal zatnya, zat makanan atau zat obatnya ini halal, kemudian halal dalam memperolehnya. Ketika kita memakan makanan yang halal secara zat, tapi kemudian makanan itu diperoleh dengan cara yang haram, maka makanan itu akan berdampak buruk pada kehidupan kita, kehidupan beragama kita. Mungkin bisa jadi malas ibadah, kemudian sampai ke tahap menjadi orang munafik. Selanjutnya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah kalian, tapi jangan dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berikhtiar, untuk kalau memang sakit ya berikhtiarlah untuk mencari pengobatan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya Allah yang mampu untuk mengobati penyakit. Dan setiap penyakit yang Allah turunkan ke muka bumi pasti Allah sediakan juga obatnya. Kemudian selalu ikhtiar dan tawakal. Seperti yang kita tadi jelaskan bahwa Allah lah yang menurunkan segala penyakit. Tidak ada yang penyakit yang tidak bisa disembuhkan Allah. Dan tidak mungkin suatu penyakit itu bisa sembuh kecuali dengan izin Allah. Tapi dengan kalimat tersebut bukan berarti kita hanya duduk diam ketika sakit menunggu keajaiban itu datang, menunggu Allah menyembuhkan kita. Tidak seperti itu. Allah menyukai hambanya yang selalu berikhtiar dan bertawakal. Ketika kita sakit, kita berikhtiar untuk mencari pengobatan sebagai orang iman. Kemudian dengan bentuk ikhtiar kita dengan mencari pengobatan, dengan mencari orang pintar, orang yang mengerti ilmu medis, orang kedokteran dan lain sebagainya. Kemudian setelah melakukan berbagai upaya, kita tawakal, kita pasrah apapun yang terjadi ke depannya, apakah Allah akan menyembuhkan ataukah tidak, itu semua menjadi hak Allah. Lalu selanjutnya, pengobatan ini tidak bersifat takhayul, bid'ah dan khurafat. Pengobatan ini tidak bersifat takhayul, artinya tidak bersifat syirik, atau kita tahu banyak sekali ada pengobatan-pengobatan alternatif yang mengandalkan ilmu gaib, ilmu hipnoterapik, yang itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam, dan itu tidak boleh. Kemudian tidak bersifat bid'ah, artinya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, artinya tidak termasuk sunnah, perkara baru di dalam agama, tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi kemudian dianggap sebagai bagian dari suatu agama, maka ini tidak boleh, menjadikan agama itu tidak murni. Lalu yang kemudian pengobatan ini tidak bersifat khurafat atau cerita-cerita bohong, seperti ketika ada gagak yang lewat artinya ada meninggal, itu artinya khurafat atau cerita-cerita bohong, cerita yang tidak benar, karena tidak ada hubungannya antara cerita dengan kejadian-kejadian kematian seseorang. Lalu metode upaya kuratif dalam Islam. Khazanah Islam ini telah mengenal sistem pengobatan sejak masa awal Islam itu berdiri. Sistem pengobatan yang dikenal luas dalam khazanah Islam ini mengacu pada perkataan dan tindakan Rasulullah SAW yang saya sebut sebagai sunnah. Jadi apapun yang dilakukan Nabi, diceritakan oleh Nabi, dijelaskan maupun yang dilakukan atau dilarang oleh Nabi ini menjadi sunnah. Nah, dan salah satu sunnah itu mencangkut banyak mengenai kesehatan, seperti upaya menanggulangi wabah penyakit. Zaman Nabi dulu ada namanya wabah taun, di mana di dalam kota itu tidak boleh didatangi, dan yang di dalam kota itu tidak boleh keluar. Artinya tetap di situ. Kalau kita bahasa sekarang, tetap di rumah, work from home. Kemudian penyembuhan penyakit dan perawatan pasien. Sistem pengobatan yang diadopsi oleh Rasulullah SAW ini dikenal dengan Tibun Nabawi. Pengobatan Nabi Muhammad SAW atau Tibun Nabawi muncul menjadi sebuah tren di dunia kesehatan
Kemajuan dunia medis menguak bahwa pola hidup sehat dan pengobatan ala Nabi Muhammad SAW dapat dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah sekalipun sakit dalam hidupnya, kecuali sekali. Itu pun karena memang Allah sudah mengkodarkan akan meninggal. Jadi selama hidupnya Nabi Muhammad ini tidak pernah sakit, karena memang memiliki pola hidup yang sehat, badan yang bugar. Bahkan dijelaskan bahwa badannya Nabi Muhammad itu kekar seperti roti yang sobek, saking bugarnya badannya Nabi. Kemudian ada madu. Nah, madu ini adalah salah satu makanan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tumakuli min sama roti fal li subuli robihi dulala. Dan al-ayah. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Inna sesungguhnya fi dzalika di dalam demikian itu la'ayan menjadi ayat atau menjadi petunjuk akan kebesarannya Allah. Liqaumin bagi kaum atau bagi orang-orang yatafakkaruna yang sama berpikir mereka, yang sama merenungkan mereka. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya demikian itu bahwa lebah itu mengeluarkan minuman dari dalam perutnya, kemudian minuman itu menjadi obat manusia. Dipikir wahai manusia bahwa sesungguhnya dari hal tersebut, dari hal yang kecil itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Jadi Allah mengajak kita untuk berpikir bahwa sebenarnya dari segala penyakit yang Allah turunkan ke muka bumi itu pasti Allah sediakan obatnya. Kemudian dalam satu riwayat ada sahabat yang datang kepada Rasulullah memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit. Kemudian Nabi menyuruh meminumkan anaknya madu sambil membaca doa. Kemujizatan madu yang ada dalam Al-Quran telah terbukti secara ilmiah. Dalam tafsir Al-Quran, Syekh Qutb menjelaskan bahwa madu sebagai obat penyembuh penyakit sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para pakar kedokteran. Beberapa manfaat madu yaitu sebagai zat antibakteri dan jamur, penyembuhan luka dan antiinflamasi, sumber nutrisi, mencegah terjadinya mah dan radang usus besar, menurunkan kadar glukosa darah penderita diabetes dan lain-lain. Seperti yang kita tahu bahwa madu ini merupakan minuman favoritnya Nabi, dan di surga bahkan disediakan sungai, salah satu dari 4 sungai itu adalah sungai madu. Sungai madu membuktikan bahwa madu ini memang makanan yang favorit. Bahkan berdasarkan riset ilmiah, madu ini tidak bisa basi. Heran ya, sesuatu yang janggal mengenai makanan yang sifatnya lengket tapi tidak bisa basi. Ya, itulah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti ayat tadi, Allah mengajak kita untuk berpikir bahwa Allah itu maha kuasa. Suatu zat yang lengket itu bahkan tidak bisa basi, bahkan bisa menjadi obat bagi manusia dan rasanya enak. Oke, jadi contoh pengobatan yang kedua yakni ada bekam. Bekam itu termasuk pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana bekam ini itu bertujuan untuk mengeluarkan toksik atau racun yang ada pada tubuh manusia. Rasulullah sendiri bersabda, sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian lakukan untuk mengobati penyakit adalah dengan melakukan bekam. Yang mana ini disebutkan pada hadis riwayat Abu Dawud nomor 3857 dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana nih upaya kuratif dalam ajaran Islam pada dunia modern? Nah, pengobatan pada zaman Nabi itu dikenal dengan istilah Tibun Nabawi, yang mana dimunculkan oleh para dokter muslim sekitar abad 13 Masehi untuk menunjukkan berbagai ilmu kedokteran yang berada dalam bingkai keimanan pada Allah, sehingga terjaga dari kesyirikan, tahayul, dan khurafat. Tibun Nabawi mengacu pada kata dan tindakan Nabi dengan sandaran pada penyakit, pengobatan penyakit, dan perawatan pasien yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Dalam Tibun Nabawi itu terdapat berbagai ajaran medis Nabi yang bervariasi dan mendalam, mencakup kegiatan pencegahan dan pengobatan kuratif. Lalu bagaimana nih beberapa pengobatan dalam ajaran Islam? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya konsep pengobatan dalam ajaran Islam ini tidak hanya berbicara mengenai sisi medikalnya saja atau bagaimana nih membuat fisik manusia
atau fisik tubuh seorang manusia yang awalnya sakit itu menjadi lebih sehat, atau mungkin organ-organ tubuh manusia yang sedang bermasalah menjadi tidak bermasalah gitu, seperti proses normalnya seperti itu. Nah, tapi tidak hanya berbicara mengenai sisi isinya saja, tapi juga berbicara mengenai sisi non medisnya, atau dalam hal ini yaitu lebih ke sosialnya ya. Jadi pengobatan dalam ajaran Islam ini juga mengatur bagaimana tindakan atau perilaku seorang muslim dalam atau jika sedang mengalami kejadian sakit. Nah, salah satunya yang pertama itu tidak mengucap kata-kata atau melakukan perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran terhadap ketetapan Allah atas dirinya. Di mana ini tertuang di surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dan diperjelas pada hadis riwayat Muslim dan lainnya, yang mana Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang muslim, karena sesungguhnya semua utusannya berakhir baik-baik baginya. Dan yang demikian ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang muslim, yaitu apabila mendapat nikmat dia bersyukur sehingga akibatnya baik baginya, dan apabila tertimpa musibah dia bersabar dan akibatnya juga baik baginya. Maka dari itu ketika kita sedang sakit, seorang muslim sedang sakit, itu dianjurkan untuk tetap bersabar. Karena dengan kita tetap sabar, itu akan membuat hati kita akan menjadi lebih tenang ya, dan mental kita itu akan lebih stabil gitu. Sehingga dengan keadaan seperti ini pun, itu juga dapat mempercepatlah proses penyembuhan dari fisik kita yang mungkin sedang sakit. Seperti itu. Dan juga dengan bersabar, ini tuh pasti akibatnya juga akan baik bagi kita sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam Islam itu juga dianjurkan bahwasanya berobat dengan pengobatan yang bermanfaat. Nah, di sini diajarkan bahwasanya seorang muslim jika sakit tidak hanya melakukan tindakan seperti dia bersabar, tapi kita juga harus melakukan upaya gitu, bagaimana membuat diri kita, fisik kita itu menjadi sehat kembali, namun dengan pengobatan yang bermanfaat. Nah, di sini dijelaskan pada hadis riwayat Muslim yang mana mengatakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Apabila obat penyakit tersebut mengenai orang yang sakit, maka dia akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kan dijelaskan bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, dan kita akan sembuh nih ketika Allah mengizinkan kita untuk sembuh gitu. Selanjutnya yaitu ada berobat yang sesuai dengan syariat secara umum. Nah, ini tuh bisa dilakukan oleh dua cara. Yang pertama, berobat dengan menggunakan pengobatan yang bermanfaat dan diperbolehkan oleh secara syariat. Nah, lalu yang kedua, berobat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, bagaimana nih contoh cara pengobatan yang tidak diperbolehkan? Nah, dulu ada anggapan dari salah satu sahabat Nabi itu mengatakan bahwasanya khamr ini itu meskipun dia memabukkan, tapi dia juga bisa menjadi obat gitu. Nah, lalu dijelaskan oleh Nabi pada hadis riwayat Muslim bahwasanya sesungguhnya khamr ini itu bukan obat, bahkan khamr ini itu adalah penyakit. Lalu yang kedua juga ini ada contohnya. Lepaskan dan buanglah logam yang engkau lingkarkan di tanganmu, karena sesungguhnya apa yang kamu lingkarkan di tanganmu itu tidak akan membuat engkau kecuali semakin lemah. Seandainya engkau mati dalam keadaan masih memakainya, sungguh engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai pengobatan oleh Rasulullah SAW, yang mana menurut Dr. Kadim Jafar Yamani itu harus meliputi beberapa hal ini. Yang pertama, itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak menyebabkan tubuh cacat. Yang ketiga, tidak bersifat tahayul maupun khurafat. Yang keempat, harus menjauhkan diri dari sikap riya, ujub,
sombong, dan cenderung melakukan tindak pemerasan kepada pasien. Lalu yang kelima, tidak ada simbol-simbol yang merupakan pemujaan. Lalu yang keenam, ada tempat pemeriksaan. Tempat pemeriksaan itu harus rapi, bersih. Lalu yang ketujuh, ada dokter atau tabib yang harus mengetahui ilmu tubuh manusia, ilmu pengobatan, dan efek samping obat. Lalu yang terakhir, tidak boleh menggunakan bahan haram. Nah, studi kasus atau contoh dari bagaimana nih menerapkan ajaran Islam dalam upaya kuratif atau pengobatan. Nah, ini salah satunya itu dilakukan oleh Ustadz Dano. Jadi beliau itu mengamalkan pengobatan secara Islam, yang mana dia menemukan nih titik temu antara penyakit jiwa atau dalam konteks ini itu adalah akhlak yang kurang terpuji dan penyakit jasmani secara fisik atau badani pada manusia. Ustadz Danu ini itu menggunakan metode pengobatan melalui perbaikan akhlak yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Menurut beliau, metode tersebut itu mengandung arti seseorang tidak semerta-merta mengetahui dan memuji akhlak Rasulullah, tetapi harus dipahami dan diaplikasikan akhlak Rasulullah ini di dalam kehidupan sehari-hari, serta penyembuhan melalui doa. Hasilnya, pasien merasakan ketenangan di dalam hatinya, serta keringanan dalam apa yang sedang ia derita. Dalam perspektif ilmu medis terhadap pengobatan Ustadz Danu, ini kita tahu bahwasanya penyakit itu disebabkan oleh faktor kejiwaan yang mana dapat disembuhkan dengan perbaikan akhlak. Nah, adapun gangguan psikis itu dapat berakibat pada gangguan fisik. Nah, ini merupakan perspektif yang dipahami oleh Ustadz Danu mengenai suatu penyakit. Lalu Ustadz Danu ini mengklaim bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh dukun dan sejenisnya itu merupakan praktik penyembuhan yang tidak islami atau bertentangan dengan syariat Islam. Adapun upaya penyembuhan yang dilakukan oleh Ustadz Danu itu lebih mengarahkan kepada seorang muslim agar bisa berakhlak seperti Rasul. Jadi seorang pengobat atau seorang penyembuh itu harus menggunakan dalil yang jelas, ada pendasaran yang jelas, tidak menggunakan air atau besannya, karena tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cara mengusir jin atau makhluk gaib. Mungkin itu sekian dari kami. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan untuk melakukan studi ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.